Bane, Phil, Clint itu benar-benar dari early sampai late gamenya itu ada sebuah pressure. Balik lagi tapi tergantung eksekusinya. Eksekusi ini yang menjadi team fight yang berat dan mungkin mereka akan all out untuk kali ini Eterna dan juga Goni. Betul. So ini benar-benar menjadi menarik kalau menurut gue pribadi. Gimana caranya dari sisi tim SMG mereka menghindari ganking, mereka menghindari team fight secara langsung dari depan-depanan, secara ngotot karena akan ada crowd control yang cukup bagus dan baik dari tim GX Squad. Tentunya langsung kita saksikan. Akankah perwakilan dari Malaysia berhasil menemukan tim dari Middle East atau malah ini akan menjadi poin pertama untuk tim Middle East dipandu oleh Ranger Mas Eterna dan juga Cody. Yes, itu akan menjadi pertanyaan yang cukup menarik dan honestly gue juga setuju sih. Kayaknya GX memiliki keunggulan di sisi ini. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau Sasa akan menggunakan salah satu comfort pick dia juga. Jadi mungkin dengan comfort pick yang mereka juga udah bawa ke Land of Dawn itu akan menjadi edge yang mereka punya juga terhadap GX. Tapi lihat di situ, damage dari Zaim Sepoi juga udah luar biasa banget sampai Jawhead-nya harus recall. Wow, Jawhead-nya udah recall di menit 1 itu berarti sedikit miskalkulasi kemungkinan besar. Alright, dan bahkan dari sini ternyata karena junglernya dan bahkan dari Sasa kita bakal lihat sendiri kalau sejauh ini Brody Sasa belum pernah terkalahkan 3 kali digunakan di MPL Malaysia Season 8. 3 kali semuanya dapetin kemenangan ya Terna. Nah ini dia nih comfort pick dan prio pick juga nih untuk Sasa. Jadi kita akan melihat betapa impactful dia di game tersebut. Tapi lihat di sini Jack terconnect terhadap Expedia dan damage yang dilontarkan belum cukup banyak dan malah dikasih balik ke Amuni. Untung aja belum ada Ton of Path Memory, udah bisa dipastikan dapetin double kill di arah bottom lane dan sayang sekali belum level 4. Iya tuh, coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu di arah mid lane dan dengan rotasi yang dimiliki dari seorang Ben dari Dante. Kali ini mencoba mendapatkan 1 buah poin kah atas seorang Parsha, ternyata tidak. Memilih untuk mundur dari arah top lane sana dari Daroj. Kali ini benar-benar terasa berat laningnya karena ada Smooth yang bahkan mengawal pergerakan ke arah EXP laner Goni. Wow, ini menarik banget. Berarti kalau untuk dari segi rotasi sebenarnya apa ya dimenangkan oleh teman-teman dari SMG. Lihat goldnya udah ahead sedikit, tetapi Turtle sudah bangun. Oke, Turtle sudah kembali bangun kali ini di Land of Dawn. Kita udah bisa lihat dari Samsung Galaxy A52s 5G CCTV di mana Pakuito sudah ada di sana dan T is coming. Yato sudah berada di arah rumput. Dea, XP Dea kali ini mencoba untuk mendapatkan 1 dan ternyata Retribution on fire. Dante berhasil mendapatkan 1 buah turtle tapi dibalaskan dengan first blood yang didapatkan oleh tim SMG. Surprise attack, Mother, Bapak Ibu. Bapak Ibu, surprise Bapak Ibu. Dan yes, tim SMG lebih unggul di tim fight tersebut walaupun turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari GX Squad. Tapi lihat di sini 1v1 situation antara Smooth dan juga Darush, dan Darush mengambil banyak banget damage dan kayaknya mungkin bisa ditumbangkan nih. Wow, one last hit. Smooth dengan santai, dengan tenang bergerak mendapatkan 1 poin tambahan di arah mid lane juga dari Zaim Sepoi. Dia tidak tinggal diam, dibalaskan keadaannya 3 poin di menit yang ketiga, 1 poin per 1 menit. Wow, ini nggak baik. Nggak baik, tapi belum bencana. Belum bencana, tapi ini bukan menjadi hal yang baik di awal game. Ya karena apa yang harus dilakukan oleh tim dari GX Squad kali ini? Yes, itu akan menjadi pertanyaan yang cukup bagus. Apalagi kita bisa melihat kalau misalnya pergerakan dari tim SMG juga sangat-sangat agresif. Dan di sini kita bisa melihat dalam situasi yang gak enak ada 4 member dari tim SMG. Lihat di situ Win bergerak dengan sangat agresif. Abyssal Arrow tercoba untuk di-connect, namun tidak, dan dia tidak berhasil ditumbangkan. Bahkan ada Smooth di depan sana mencoba untuk menetralisir tim fight dan bahkan Dante hilang terkena 1 buah Feather Strike. Yato masih coba untuk bergerak tapi lihat Garrote dan Soliternya dihindari dengan 1 buah flicker ke arah belakang. Flicker yang cukup baik tapi ternyata His kali ini udah gak punya flicker lagi. His sudah mengambil risk di arah bottom lane. Mencoba tumbangin Amuni akan menjadi pilihan lagi. 5 poin kill di menit yang keempat. Goni, ini benar-benar bencana kecil. Bencana kecil, benar banget. Tetapi lihat rotasi dari teman-teman SMG, mereka juga gak ketinggalan objektif. Yato lagi dan lagi menjadi target. Oke, Yato akan coba ditumbangi dari bottom lane. Feather String 3 poin kill untuk Parsha. Tukar sampai kejemur God. Oh my god, GX Squad
nggak bisa berbuat banyak lagi bahkan di arah bottom lane. Outer Shield Gold turretnya sudah hilang, tak tersisa. Satu Predator welcome to my channel, tapi ternyata nggak bisa, masih berada di arah punggung dari seorang Dante pun harus hilang kali ini. Dante diseret kembali ke dalam lautan bersama dengan kura-kura dan bahkan membuat 8 poin kill. Ini akan menjadi his poin selanjutnya. Garot dan Solitaire dan akhirnya poin yang pecah diamankan oleh tim KX Squad. Ya sudah memasuki menit kelima dan sekarang masih 9-1 bahkan. Jadi tim SMG lagi mengunggul di segi gold juga sebesar 4.000. Dan rotasi dari SMG emang sangat on point banget. Mereka disiplin banget juga mainnya. Mereka sangat berfokus kepada objektif juga. Dan sekarang mereka melihat untuk mencari sesuatu nih di top lane. Dan Darush, apa yang dia bisa lakukan? Hanya clear minion saja untuk kali ini Eterna. Darush mungkin bakal bisa membantu nanti, tapi asalkan jangan ketemu dengan seorang Brody dan itemnya, silakan. Goni. Wow, itemization-nya kalau kita lihat Malefic Roar cukup agresif untuk Brody-nya. Penetration benar-benar menang lane dan langsung gak pakai lama ke arah penetration. Sementara lihat Clint-nya, satu item pun belum jadi. Dan ini berarti kelihatan ketimpangan goldnya 5.000. Oh my god, langsung lagi ketumbang oleh PT Airstrike yang bagus banget. Dan His lagi dan lagi harus ditumbangkan. Dan His sudah berapa kali tumbang ini? 1-3-0 untuk seorang Clint, seorang preman gold. Ini luar biasa banget dari teman-teman SMG. Wow, lagi-lagi dengan 19.000 dikurang 13.000 berapa tuh ya? Banyak 7.000 ya? 6 ria. 6.000 atau 7.000, 6.000 kayaknya. Segituan. 6.000, yeay. Tamat. 6.000 gold perbandingan di menit yang ke-6. Ini nggak jauh-jauh lagi lah karena Federasi bahkan knockout strike dan bahkan windblow-nya, dan juga kali ini belum bisa menumbangkan para pemain dari tim SMG. Udah bisa diangkat, dipecahkan, tapi ternyata masih belum memiliki damage untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim SMG. Smooth mencoba untuk kabur ke arah belakang, tapi Darush sampai mengejar ke arah mid lane. Ini tandanya bukan pertanda bagus di mana offlaner-nya turun membantu pergerakan di arah satu buah mid lane. Chemistry yang dibawa sama SMG tuh berasa banget ya di match kali ini. Feather Airstrike dibukakan, Abyssal Arrow connect juga, tapi di sini Feather Airstrike dibuka lagi dan lagi. Abyssal Arrow sayangnya untuk kali ini tidak connect. Namun kita bisa melihat kalau Turtle sudah spawn di Land of Dawn, dan sekarang tim SMG memiliki upper edge di area situ, sudah mulai mencicil demi sedikit, dan sekarang di situ Abyssal Arrow connect lagi. Adanya Zain Sempoi bisa membalaskan segala damage, dan itu akan menjadi Yato yang tumbang dahulu. Wow, Amuninya juga hilang di sini, Ji. Double kill sudah diamankan dan bahkan Deadly Catch-nya tidak bisa berbuat apa-apa. 3 member harus hilang. Tapi lihat His akan menjadi orang ketiga yang hilang, dan begitu saja. Ini bukan orang ketiga yang benar-benar dinantikan untuk para pemain dari tim KX Squad, karena mereka kehilangan lagi poin 16-1 di menit yang ke-7. Turret benar-benar dihancurin. Windblow, Windstorm-nya berhasil dihindari dengan satu Purify. Hampir saja meletus balon hijau. Wow. Tapi justru apa sih yang terjadi sampai tim SMG sedominan ini, Goni? Wow, ini pelan-pelan. Mereka pelan-pelan tapi pasti suffocating opponentnya. Dalam arti lane-nya mereka prioritasin. Clint-nya nggak dikasih main. 1-4-0. Tadi kita ngintip item juga ketinggalan banget. Bahkan langsung kita ngintip aja instant replay presented to you by Samsung Galaxy A52s 5G, di mana win-nya berhasil ngejuk, berhasil ngebait, dan backupan dari Sasa dan juga Expedia itu menumbangkan sisa-sisa member dari teman-teman GX. Alright, tapi kali ini kita bakal melihat jarak top lane sana Darush seorang diri, tapi ternyata tidak terlalu lama mereka akan langsung membantu. Flicker dikeluarkan menuju ke arah belakang ejectornya, tapi ternyata karena follow up damage Amuni seorang diri tadi menemani Amuni. Kali ini gue kira gue doain jomblo dan dapat kill telah didapatkan para pemain dari tim KX Squad. Mereka udah kehilangan 2. Athena, ini bencana Athena. Ani bencana, dan lihat lagi Unstoppable sudah diamankan oleh seorang win lagi terhadap GX Squad. Dan honestly tadi di teamfight kita bisa melihat sedikit kayak miskom, kayak chemistry-nya nggak dapet gitu ya. Dan sekarang SMG bisa mendapatkan objektif berikutnya, yaitu third di top lane. Yes, lihat Samsung Galaxy A52s 5G, lagi-lagi CCTV di Turtle. Kita terlihat Turtle sudah bertengger, belum ada yang mengambil. Ini menit ke-9 dan Ya dapat Allah. memori. Federer
Strike terlalu sakit. Yato seorang diri, Ejector ke belakang. Expedia masih selamat, tapi lihat ikan sapu-sapu tidak bisa mendapatkan apapun di sana. Cuma langsung menuju ke arah belakang. Ini bisa akan menjadi pilihan. WYN tidak boleh terlalu nafsu menuju ke arah belakang karena bisa ditumbangkan begitu saja. Dan meanwhile di atas sana Smooth masih bergerak dengan smooth, dengan lembut. Tak ada sedikit pergerakan yang cukup agresif dari seorang Lu. Yes, mereka masih mau main disiplin walaupun lihat Veteran Strike yang sudah dibuka bisa ngezoning teman-teman dari GX, dan sekarang mereka berusaha untuk nge-defend base mereka dengan sekuat tenaga mereka. Namun tim SMG sudah menaruh fokus mereka sekarang ke Lord. Wow. Lord sudah diamankan, akan diamankan secara nyaman. Gold lead lihat 12.000 untuk tim SMG. 6 turret sisa inhibitor dari teman-teman GX Squad. Kemungkinan besar ini akan menjadi game yang cepat. Expedia harus berhati-hati, tapi di sini Dante malah yang harus ditumbangkan dari line of down. Yato menjadi korban yang selanjutnya. Legendary langsung diamankan oleh Sasa, dan ini lagi dan lagi bencana untuk teman-teman GX Squad. Dan sekarang lihat itu. Lihat di atas mereka udah rame banget, dan buat kalian semua juga lihat jangan sampai lupa pakai kode M3 Indo Pride. Dari top lane sana Smooth mengganggu pergerakan, mencoba fokus ke arah base ya. Sasa walaupun sudah terjangkau tapi ternyata mereka menunggu dengan ada satu buah Bapak Lot terhormat. Ini bisa diselamatkan dengan ada satu buah Windblow, dan juga di sini Ejector ke arah Pasha. Shot telah didapatkan, berhasil mendapatkan satu buah Pasha, tapi ternyata di belakang sana Kapten berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim SMG. Ini bentarnya sudah hilang. Dari top lane juga akan juga sama, dan Dante Takoyaki termakan. Shot dan didapatkan. Masih tersisa 3 player dari para pemain dari tim SMG yang mencoba untuk mendapatkan satu buah turret. Kali ini gak bisa terlalu depan Eterna. Yes, dan benar banget, tapi sayangnya Lord harus langsung hilang juga. Tapi mereka sudah mendapatkan banyak objektif di situ walaupun harus 2 member ditumbang, 2 tuker 1, dan sekarang kita sudah lihat Yato harus berhati-hati. Ini bencana. Kita lihat dari bottom lane. Lihat Smoothnya harus mundur ke arah belakang, membuat GX Squad berhasil menyelamatkan dirinya. Yato walaupun dia terjatuh-jatuh untuk menyelamatkan base-nya, tapi Yato ini bisa membuat nafas sedikit untuk para pemain tim GX Squad. Goni. Wow, ini masih benar-benar dominasi dari teman-teman tim SMG dan GX Squad. Mereka cuma defend. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Dari ekonominya juga kejauhan. 26 kill berbanding 3, Ji. 12.000 gold. 12.000 gold. Ini wah udah terlalu behind. Ini butuh blunder maksimal yang dimelakukan tim SMG. Wow. Bahkan belum blunder, tapi ternyata one by one situation di Arthur Van. Takoyaki bakal hilang itu saja. Lele depan sana, tapi ternyata knockout strike. Langsung knockout karena dada, uppercut, jab, strike, hook menumbangkan seorang Jauhead. Daro seorang diri. Dan ini bencana. Tim SMG takes the game. Tim SMG takes the game melawan GX, dan sayang sekali GX belum berhasil memecahkan telur dia sama sekali di hari ini. Tapi lihat muka dari seorang Sasa, raksasa tidak terlalu senang. Nampaknya para pemain dari tim SMG kali ini mereka masih kurang puas karena mereka cuma bisa mendapatkan 1 poin saja, Cody. Kemenangan yang bisa dibilang oke, senang, tetapi kalau ngeliat dari mukanya masih sedikit ada kekecewaan. Tetapi congratulations once again buat teman-teman tim SMG. Mereka berhasil memenangkan pertandingan ini dengan cukup bersih. Mereka eksekusi mereka cukup tajam. Lagi dan lagi kelima member mereka melakukan job desk mereka dengan baik. Dan sebenarnya terlalu timpang. Dari goal, dari ekonomi, dari objektif. Susah banget buat GX Squad mengembalikan pertandingan. Oke, tapi kalau menurut gue nih, Ya. ini benar-benar harus diperbaiki secara cepat gak sih untuk ke arah playoff? Benar. Kalau menurut aku wajib kudu harus mereka reset. Yes. Mereka langsung selesaikan permasalahan mereka dari segi meta, strategi atau plan hero yang mereka miliki, karena ini udah hari terakhir sebelum menuju ke arah playoff, Etana. Benar-benar dari segi mungkin, tapi even kan gue bilang ada possibility, ada issue di mana mereka draftingnya agak questionable kan. Cuman tadi menurut gue draftingnya udah cukup bagus, namun implementasinya tuh masih minus, dan bisa ngelihat ada timpangan dalam sinerginya, kayak satu masuk nggak ada follow up, malah dia yang ke pick off, dan itu ngasih edge lagi untuk tim SMG. Itu pentingnya visi coach dan visi player itu sama. Visi coach draftingnya seperti ini, tapi kalau misalkan visi dari player nggak sama, itu akan susah.
eksekusinya akan susah. Itu harus sevisi dan semisi, coach dan juga player. Yes, karena bisa kita bilang juga di sini kita udah memasuki M Series yang dimana ini mungkin menjadi salah satu buah ketukan besar ya untuk regional dari Middle East dan juga North Africa, dimana regional sana mereka harus lebih mengembangkan dari segi kompetitifnya. Yes. Karena aku kan pernah ngeliat juga tuh dulu Navi itu sebelum jadi Dealspool sebelum jadi Navi. Gameplaynya juga gitu, masih berbanding terbalik jauh. Tapi sekarang itu beda banget, bahkan dia dapetin 1 poin loh dari Xiusun. Yang dimana aku kira Xiusun itu bakal bisa numbangin dari seorang Navi. Dan ini kita sangat tegangnya, untungnya kita bisa duduk tetap di Secret Lab. Untuk jadi Secret Lab Titan Evo yang dirancang khusus untuk kalian para gamers dan juga para professional player. Masih dengan kenyamanan ini, so buat kalian bisa cek sendiri di secretlab.co. Yes, dan nggak hanya tertutup kepada gamers, tapi sebelum itu kita bisa langsung ngeliat ke item post game ini Goni. Game cukup cepat, 12 menit 10 detik. Zyme Sempoy dan kawan-kawan berhasil menumbangkan 30 kill total dan cuman tertumbangkan 3 kali. Lihat item-itemnya, tentunya win dengan Pakitonya. Jungler Malefic Roar untuk di akhir dan OTW Immortal, tentunya Hunter Strike, War Axe dan juga Bloodlust menjadi salah satu kunci kemenangan mereka. 10-07, bukan statistik yang main-main yang dipertunjukkan oleh Win. Dan kalau kita ngintip tentunya Sasa dengan Brody-nya, Malefic Roar BOD Endless Battle True Damage 10-19, benar-benar double 2 damage dealer, main damage dealernya beraksi dengan sangat baik, tentunya dibantu dengan seorang Pharsa yang memberikan zoningan Feather Strike yang luar biasa. Wah, ini dengan waktu 12 menit ya. Ya, 12 menit, 4-30 berbanding 3. Teamfight yang dipaksa terus-menerus dan MVP-nya jatuh kepada seorang Expedia. wow, Selenanya 17 assist. Ya, kita bisa melihat Abyssal Aerial selalu connect, terus di combo-wombo dengan Feather Air Strike-nya dari Pharsa, itu emang luar biasa damage-nya. Dan dia selalu bisa nge-pick off teman-teman dari tim GX gitu. Jadi well-deserved MVP banget sih menurut gue. Dan 70% kill participation yang cukup tinggi. Lihat itemnya ini burst. Udah ada COD, dia langsung defend glaive. NOD